Pemerintah Kamboja menggelar razia besar-besaran perusahaan online scam sejak Januari 2026. Akibatnya, ribuan pekerja turut dibubarkan. Sebagian di antaranya adalah pekerja asal Indonesia. Polisi Kamboja tak menangkap mereka, tetapi status mereka menjadi tak jelas. Ada yang tak punya paspor, ada juga yang tak punya uang sama sekali. Mereka beramai-ramai mendatangi Kedutaan Besar Republik Indonesia di Phnom Penh sejak Januari. Video kedatangan mereka ramai di media sosial. Masalah lain pun muncul. Pemerintah tak mengindikasikan mereka sebagai korban perdagangan orang. Sementara itu, ketika Tempo mewawancarai mereka di Kamboja, sebagian besar mengaku mengalami penyiksaan. Paspornya ditahan dan diperjualbelikan ke perusahaan lain. Benarkah mereka korban perdagangan orang? Mari kita kupas perkaranya. Nah, kita agak berbeda ya episode kali ini ya. Ini bersama Serikandi Des Hukum. Ada Oyuk, ada Linda, ada Lani. Saya sendiri nih. Saya jadi minoritas di sini. Oke, tema liputan kita kali ini kan soal mantan operator online scam yang akhir Januari kemarin ya sempat ramai videonya di media sosial. Orang bertanya-tanya itu kenapa orang WNI menggeruduk KBRI di sana gitu. Nah, kebetulan memang ada Oyuk di sana. Ya, ada Oyuk di Kamboja saat itu berkeliling. Kita kan bersama Linda kemarin ya Linda. Kita sudah menyiapkan liputan tentang TPPO para pekerja di online scam. Dan momentumnya pas dan kita dapat suasananya juga Oyuk kesana ke penampungan kemarin dan liputannya juga bisa dibaca di Pekanbaru. Nah, kita akan coba bahas nih. Pertama dulu deh. Oyuk yang di sana kan sempat ke tempat penampungan warga negara Indonesia ya. Di distrik apa namanya? Distrik Sensok. Sensok ya namanya ya. Saya ingatnya Chensu. Sensok. Bukan Sensok ya gitu. Jadi, nah di sana kan sempat melihat dan sempat bertemu dengan beberapa orang ya. Apa reportase di sana? Jadi aku ke sana kan waktu itu hari Ahad ya. Hari Ahad itu siang-siang lah sekitar jam 2 gitu. Perjalanan kalau dari hotelku kebetulan di dekat KBRI. Sekitar 30 menitan. Oh, nggak jauh ya? Nggak jauh. Nggak macet ya? Nggak macet. Nggak ada macet di sana. Oh, nggak ada macet. KBRI jalan kaki berarti? Ke KBRI bisa sih jalan kaki. Cuma pegel. Agak 2 kilo sih, tapi nggak apa-apa bisa. Gitu. Di sana pas aku datang sih, kan itu dari depan sih kelihatannya kayak mau ke gudang atau ke toko gitu lah. Gerbangnya geser gitu. Nggak terlalu ramai sih kalau dari depan. Ada ya 3 polisi lah jaga gitu sambil nongkrong. Polisi Kamboja. Mereka sih kalau dari cara ngomongnya sih kayak orang Kamboja ya, aku dengarnya bahasa Khmer gitu. Nggak kenalan? Soalnya mereka rata-rata nggak bisa bahasa Inggris juga bang. Gitu. Terus ya udah, aku masuk aja kan, nggak Assalamualaikum. Nggak nyapa gitu. aku masuk aja gitu. Bahasanya. Iya, cuman ngehubungin ada beberapa WNI yang aku kenal sebelum masuk ke situ. Jadi aku masuk aja tuh. Tapi di dalam ternyata ramai banget. Ramai banget. Ada ratusan orang lah di sana. Itu seluas apa? Kalau luasnya sih kayak sekitar, kalau dilihat mungkin 4 lapangan badminton lah. Gedenya. Gede juga ya? Iya, gede. Kayak gudang beneran ya? Iya, beneran kayak. Pulos gitu ya? Gudang. Iya, bener. Banyak orang ya, macam-macam sih. Ada yang duduk-duduk, ada yang rokok di depan gitu. Ada yang tidur gitu. Berarti ada ranjang-ranjang gitu atau? Nggak pakai ranjang sih mereka. Mereka tidurnya ada yang pakai alasnya tikar. Terus di sekitar situ tuh ada orang-orang lokal yang jualan perabot gitu loh mbak. Tiba-tiba kayak ada yang jualan kasur-kasur murah. Beneran. Ada kasur-kasur murah. Jualan. Beda sama Indonesia ya. Kasur-kasur yang acara kondangan tiba-tiba ada jualan balon. Nah, bener-bener kayak gitu. Terus jualan guling segala macem gitu-gitu. Cuman ya murah-murah lah. Aku ngeliat kayak ada yang jual $10 gitu buat kasur-kasur tipis gitu sih. Mereka lesehan, terus ada juga yang gerar, apa sih namanya, kayak ada kelambu-kelambunya gitu loh untuk nutupi sekat-sekatnya. Tapi mereka ngapain di sana, Yok? Iya. Mereka ini siapa?
Mereka ini tuh kalau dari keterangan Duta Besar Indonesia untuk Kamboja, mereka ini tuh mantan pekerja di industri online scam. Ya? Yang kemarin ini kan industrinya kan pada kena gerebek tuh. Jadi mereka pada keluar lah dari industrinya dan ngelapor ke KBRI, lalu dari KBRI difasilitasi penampungan itu. Jadi di Januari awal kemarin, pemerintah Kamboja itu gencar ya, gencar merazia sejumlah tempat lapak judi online scam. Ini hampir mirip soalnya nanti Lida menjelaskan nih judi online sama online scam ini, hampir keselip Lida. Jadi razia online scam dan mereka bersama polisi setempat, nah mereka menangkap ya sejumlah pengusahanya, tapi pekerjaan dilepas sama mereka. Nah pekerjaan dikembalikan ke kedutaan. Itu kenapa makanya digeruduk dan ditampunglah mereka di sana. Iya benar. Tapi mereka memang pekerja online scam ya? Ceritanya bagaimana mereka? Kalau yang dari wawancara Oyuk di sana. Kalau dari cerita mereka sih emang mereka mengakunya sebagai mantan pekerja di online scam ya. Gitu. Ada beberapa di antara mereka yang perusahaannya tuh belum digerebek. Jadi kan ini penggerbekannya kan juga ya? Penggerbekannya kan di beberapa perusahaan dulu. Terus karena wilayah itu ada gerebek-gerebek nih. Jadi ya udahlah mungkin pengusahanya karena takut mereka kegerebek juga, mending ya udah dilepasin dulu aja ini pekerja-pekerjanya dinonaktifkan gitu lah. Tapi bagian dari mereka juga dikasih kebebasan kalau mau nunggu di sini nggak apa-apa, tapi kalau mau keluar juga nggak apa-apa. Nah, di sini dipukulin tetap gitu. Iya. Dipukulin. Iya, mereka juga ada cerita kayak gitu juga bang. Nah, mereka ada ya kabarnya sampai dijual berkali-kali, disiksa gitu. Gimana ceritanya? Jadi ambil satu deh siapa gitu. Nggak mau ketemu siapa gitu. Siapa nama korbannya siapa coba? Jadi ada salah satu narasumber itu namanya Intan. Dia ini orang Medan dulu. Sama kayak iya, sama Iya. Orang Medan. Dia ini dulunya awalnya tuh dia kan tahun baru di Kamboja ini sekitar bulan November tahun lalu. Baru beberapa bulan. Berbulan-bulan, dianya awalnya ditawarinnya jadi sales. Bukan, dia nggak tahu nih kalau mau dikerja di tempat kayak gitu, nggak tahu. Sales apa dia nggak curiga? Kan dia dari Medan, orang Indonesia. Ditawarin sales di Kamboja, padahal dia sendiri nggak bisa bahasa perabot ya. Iya, apa itu. Nah, itu tuh dia kan ditawarin sama kenalan tetangganya gitu, Mbak. Dan tiap kali dia tanya, sales apaan gitu, kayak udahlah aman kerja di sana gampang gitu. Jadi kayak agennya ini kayak pandai berkelit gitulah. Jadi kayak dia ya udahlah kayak orang yang terhipnotis itu bakalan dapat kekayaan segala macam gitu. Jadi kayak langsung aja gitu. Tapi Intan ini juga kemudian tergiur karena ini ya Yuk ya, apa dia ngeliat tetangganya itu yang nawarin dia jadi sales. Apa namanya tetangga gue tajir nih, bisa beli rumah, bisa beli mobil. Jadi Raja Medan dia. Killer dia. Taunya ke Kamboja jadi operator online scam. Intan cerita nggak, dia selama November kan berarti udah mulai melakukan praktik online scam tuh. Dia ngapain, love scam atau apa gitu, dan gajinya berapa, terus apakah ada penyiksaan gitu-gitu, dia cerita nggak? Nah, kalau si Intan ini, dia kerjanya tuh di industrinya, dia ngomongnya sih call scam. Jadi tuh dia dari telepon, nawar-nawarin. Jadi kalau dari senangkap aku, dia ini nawarinnya tuh untuk urus KTP digital ke korbannya, ke targetnya. Untuk urus KTP digital ke targetnya. Targetnya itu dia udah dikasih data nih, kayak satu kertas gini sehari itu buat nih yang bisa dihubungin ini nomornya. Semua itu warga Indonesia. Dan udah ada NIK-nya, udah ada alamatnya. Jadi kayak data colongan lah. Bener-bener korbannya tuh bisa langsung percaya gitu, Mbak. Korbannya orang Indonesia juga. Orang Indonesia. Oke. Dia ada target berapa sehari apa gitu? Kalau buat sehari sih dia nggak ada target. Maksudnya nggak ada target pasti. Target pastinya tuh adanya tuh 1 bulan. 1 bulan tuh dia harus dapat sekitar 60 juta. Gitu. Kalau nggak mencapai target? Ya itu. Banyak penyiksaan. Iya, ada siksaannya. Dan itu ada apa ya, layar-layarnya gitu lah, Mbak. Awalnya tuh kalau kelihatan malas kerja ya ditegur, dimarahin gitu. Terus kalau misalnya nggak capai target ya dipotong gajinya. Gajinya emang berapa? Dia ditawarinnya $700. $700 per bulan. Dapatnya segitu. Lumayan juga. Jadi si Intan itu apa ceritanya sampai terdampar di penampungan KBRI itu? Oke. Jadi si Intan ini kan dia baru datang ke penampungan itu sekitar tanggal 24
Januari. Iya, Januari. Itu sehari sebelum aku ke sana. Iya. Gitu. Nah, dia ini ceritanya kan dia di salah satu online scam industri gitulah. Itu ada di Kota Buffett namanya. Nah, dia ini tiba-tiba satu malam gitu, dia dikasih tahu sama bosnya kayak kita mau pindah nih gitu. Pindah kemana, nggak dikasih tahu kemananya gitu. Tapi pokoknya kita mau pindah dulu soalnya di sini udah nggak kondusif gitulah, banyak penggerbekan segala macem. Terus udah mereka dibawa ke bus, terus kok Intan dan teman-teman ini sadar kalau mereka bakalan dijual. Karena gitu. Kenapa mereka sadar dijual? Karena di situ mereka saling ngirim live location gitulah. Yang di satu bus dengan bus yang lain. Kan itu mereka dibagi beberapa bus dan busnya itu ternyata beberapa tuh beloknya beda gitu. Jadi mereka sadar kalau itu dijual karena mereka nggak dikirim ke satu tempat yang sama. Karena sadar itu akhirnya Intan dan teman-temannya berontak lah ke supir busnya dan minta berhenti. Akhirnya mereka kabur gitu. Nah setelah kabur itu mereka kan larinya ke sekitar perkebunan. Itu kan lokasinya di dekat perbatasan Kamboja sama Vietnam. Oke. Iya. Ini Itu buat kelihatan. teman-teman biar paham aja. Buffett itu di sini ya, sini ya, sekitar sini ya. Ini Vietnam ya? Iya, itu udah Vietnam. Ini Kamboja, berarti di sekitar sini nih. Oke. Gitu. Lanjut. Nah, itu di perbatasan itu mereka kabur dari bus gitu. Itu lari ke perkebunan segala macem gitu-gitu. Karena rame mungkin yang menyita perhatian polisi, terus polisi tempat datang lah. Kiranya tuh awalnya bukan polisi gitu, mereka takut mau kabur lagi. Terus tiba-tiba si polisinya kayak, gue polisi gitu. Ya, karena polisi sana nggak bisa coklat kali ya? Iya, Polisi di sana. nggak kelihatan seragamnya mungkin Bang. Karena kan itu mereka kaburnya malam kan, kabur malam. Jadi nggak kelihatan gitu. Terus ya udah karena ditemuin polisi, mereka akhirnya diantar ke KBRI. Dari KBRI mereka diantar ke penampungan gitu. Dan itu lumayan ya, dari Buffett ke Phnom Penh tuh bisa 3,5 jam berkendara ya. Betul. Naik mobil. Nah sebenarnya online scam di Kamboja, itu kan di Kamboja ada beberapa lini bisnis ya. Ada online scam, sama judi online gitu, sama kasino. Sebenarnya yang legal itu di Kamboja kasinonya, seperti yang digambar kanan itu kasino ya. Cuma memang di bisnis di Kamboja itu banyak yang pengusaha-pengusaha dari kayak beberapa liputan kita waktu itu Bang yang Faiz ke sana tahun lalu ya. Kamboja, ya. Iya, itu kan Faiz ke Sihanoukville sama ke Poi Phet. Nah, di situ Faiz lebih fokus ke liputan judi online. Waktu itu penelusuran dengan pengusaha-pengusaha Indonesia. Waktu itu yang kita bisa identifikasikan 4 orang ya. Nah, 4 orang itu mempunyai bisnis kasino di Sihanoukville, rata-rata di sana. Tapi sebenarnya di Sihanoukville kasino itu memang dia punya mengendalikan bisnis kasino, tapi ada juga judi online-nya yang targetnya orang Indonesia gitu kan, dan pekerja-pekerjanya juga hampir semuanya dari Indonesia karena harus bisa berbahasa Indonesia untuk membujuk orang agar klik link dan lain-lain itu kan. Dan di sana selain orang Indonesia sebenarnya banyak juga pengusaha-pengusaha dari China, dari Afrika, macam-macam lah ya, India dan negara-negara tetangga karena ini jadi persoalan regional. Dan yang paling banyak itu juga scam tadi yang Oit cerita bahwa tadi yang Intan yang nelpon targetnya di Jakarta, entah di Jakarta di mana kan. Saya pun sehari itu bisa mendapat telepon 10 lebih Bang. Belakangan ini. Nggak jelas kan? Iya nggak sih, sebulan 2 bulan. Nomor nggak dikenal gitu ya? Itu berarti data kita kan sudah diambil, sudah bocor kan, entah diperdagangkan oleh siapa gitu kan, emang sistem kita lemah. Nah, itu yang jadi yang dipegang Intan tadi, yang setiap hari dia dapat target untuk menghubungi kita, Intan dan Intan-Intan yang lain ya, maksudnya itulah yang terjadi di sekarang. Tapi agak kocar-kacir karena Kamboja ini mendapat tekanan dari banyak sorotan negara ya, internasional itu karena banyak korban. Terus selain itu mereka juga ini tuh mereka memang kalau Intan tadi sadar ya, meskipun dia dibilang sales gitu, tapi ada juga yang nggak sadar atau ditipu kayak beberapa cerita yang Faiz itu kan
dia dibilang untuk mau jadi pekerja IT, padahal jadi operator judol. Tertipu dari awal. Ya, tertipu dari awal. Tapi ada juga yang dengan kesadaran, mungkin Lani yang bisa cerita gitu. Iya, jadi dari cerita Kalinda, gue jadi inget juga nih Bang Iyuk, apa namanya, saking banyaknya orang Indonesia di sana yang berdagang di sana lah ya, satu ada judi online, ada scam online juga, yang kemudian mereka itu juga meng-hire orang-orang Indonesia buat datang ke sana dan menjadi pekerja di sana. Makanya kan banyak banget di Indonesia, mungkin kayak contoh Intan tadi itu ya, banyak banget yang di-hire, kemudian diperjualbelikan. Nah, korbannya itu kan pada akhirnya juga orang-orang Indonesia juga nih. Bahkan ada juga nih Bang, dari Migrant Care ya, dia ini mencoba memetakan begitu titik-titik orang Indonesia ya, perkampungan orang Indonesia di Kamboja itu mereka menyebar di Sinokville, di Poipet, di Buffet juga. Jadi Banyak ya. banyak, lumayan banyak. Coba gue ini ya. Iya, coba. Poipet mana, Sinokville mana? Makanya kemarin Oyuk ada jangan-jangan ketemu sate Padang, ketemu Nah, itu. gitu kali ya. Ketemu juga. Nah, jadi pertama itu di Sinokville. Lingkarin aja ya. Di Sinokville. Ini tuh lebih terkenalnya judi online ya kan? Iya. Ini judi online. Nah, terus Sinokville yang pertama, terus ada di Poipet. Itu Buffet. Itu Buffet. Oh, sorry, salah. Ya udah ini Buffet. Sorry. Nah, ini Buffet nih. Guys. Itu berbatasan dengan Vietnam. Vietnam, ya? betul. Dari sini ke sini. Berapa nih Kak jaraknya kira-kira dari Buffet ke Sinokville? Enggak, Buffet ke Phnom Penh 3,5 jam. Ibu kotanya kan Phnom Penh. Oh iya nih Phnom Penh di sini. Ini Phnom Penh kan. Ini juga Ibaratnya Jakartanya gitu kan. Oh iya, oke. Heeh. Nah, Poipet tuh di sekitar Iya, sini ya. Perbatasan dengan Thailand. Thailand. Makanya dia kemarin dibom kan. Yang kemarin sempat perang itu ya. Benar. Nah, orang-orang Indonesia itulah yang diduganya mereka nyebarnya di sini nih, di 4 wilayah ini. Yang paling ujung di sini di Poipet ini ya. Dan kenapa kita bisa menyimpulkan lah ya mereka itu menyebar di sini, karena tadi yang Bang Moses bilang ada tempat makan ala Indonesia, ada nasi rendang gitu ya, nasi Padang. Terus ada apa lagi yuk di sana, sempat soto juga ya. Iya. Aku kan Mie ayam ada sempat- nggak mie ayam? Mie ayam belum ada sih. Oh belum ada ya. Kita jualan kita jualan di sana gimana? Bisa sih ekspansi ke sana. Mie ayam. Nggak, nama restonya pun nama Indonesia ya? Kak? Iya. Bahasa Indonesia. Kayak ada apa kemarin? Kemarin kan aku sempat lewat tuh. Ada beberapa kayak ada namanya nongki-nongki. Oh, nongki-nongki. Oh, Oke, kayak kita kan nongki-nongki gitu. Itu ya. Iya. Oh iya, oke. Terus ada juga yang namanya ada Indonesian food court gitu-gitu. Jadi emang kelihatan Indonesian food court. Ada juga namanya warung Senopati. Oh, anak Jaksel di sana. Jaksel. Iya. Nah, Faiz itu kan tahun lalu ke Sinokville ya fokusnya ya, Sinokville sama Poipet ya. Iya. Yang di sana kan ada Kompong Dewa lah segala macam. Dan di sana tuh juga ada tuh ciri khas warga Indonesianya. Kayak misalkan mereka plat nomornya itu misalkan BOS gitu, Oh, iya, B0SS gitu. Itu hal-hal kayak gitu lah yang akhirnya mengindikasikan oke nih orang Indonesia nih mereka tersebar di wilayah-wilayah itu. Dan memang Kamboja ini kalau dari fenomenanya dari teman, karena tadi mengutip Migrant Care, ada fenomena menarik nih. Jadi ketika orang kan biasanya bermigrasi atau bekerja di tempat kepindah negara, biasanya ke tempat negara yang lebih maju, Arab Saudi, Kuwait, Dubai. gitu. Nah ini ada fenomena menarik, migrasi ke Kamboja yang kesejahteraannya nggak lebih tinggi dari Indonesia gitu. Tapi memang prospek yang katanya ya, katanya gajinya lebih gede. Tadi $700 sebenarnya jauh di atas UMP DKI kan, udah $700. $700 tuh 10 juta. Tapi menarik juga apa yang disampaikan Linda tadi, Jen. Jadi gini, orang yang berangkat, ini yang membuat yang aku sebut di awal tadi itu namanya dilema. Untuk yang ke Kamboja ini ada dua tipikal tuh, itu juga sudah saya tulis tuh. Yang pertama, dia tahu nih kerja di Kamboja untuk menjadi online scam atau jadi online, tapi ujung-ujungnya ketipu juga. Yang ketipunya itu adalah misalnya ternyata dia dapat target tinggi, misalnya tadi kan, akhirnya disiksa, diperjualbelikan, nggak perform segala macam. Termasuk yang judi online juga begitu juga kondisinya kan. Nah ada yang kedua nih, yang mungkin Intan ya tadi ya, Intannya yang tertipu sejak awal. Ya, dia disebut atau dijadikan tenaga marketing penjualan di sana, ternyata disuruh online scam yang suruh nelponin orang itu. Nah tapi memang ini yang menjadi perdebatan pada akhirnya, apakah ini perdagangan orang? Nah, ini yang menjadi dilematis. Linda gimana? Iya.
Sebenarnya kalau dari UNODC ya Bang ya, perdagangan Betul, orang atau UNODC, human trafficking tuh berarti mengontrol korban gitu kan. Jadi korban itu di bawah kendali atau kuasa orang yang punya usaha atau bisnis itu kan. Nah kalau yang diceritakan Oyuk, meskipun Intan atau narsum-narsum lainmu kan ada yang dengan kesadaran bahkan mengaku bolak-balik ke sana gitu kan. Jadi entah operator scam atau judi online, tapi dengan ketentuan semisal dia ada kekerasan kayak yang tidak mencapai target, dia dianiaya, itu sebenarnya sudah masuk salah satu indikasi TPPO gitu. Terus juga lagi yang gaji yang tidak dibayarkan sesuai kesepakatan awal, yang 700 kalau nggak tercapai target dia dikurangi, itu juga termasuk TPPO atau utang. Terus ada cerita juga yang paspor ditahan gitu. Ya, Nah itu juga TPPO juga sebenarnya, itu kalau menurut ketentuan UNODC atau UN gitu Bang. Tapi gimana kalau menurut ini berbeda dengan hasil wawancara Oyuk dengan pihak KBRI dan Kementerian. Enggak, mereka malah nggak mengindikasikan ada TPPO perdagangan orang. Iya. Argumentasinya apa? Bang? Iya, jadi waktu itu aku coba tanya ke Duta Besar RI untuk Kamboja ya waktu itu sama Pak Santo gitu. Dia bilang dari semua, kan mereka menerima laporan dan melakukan asesmen. Dari asesmen itu salah satunya adalah untuk mengetahui indikasi perdagangan orang, dan menurut KBRI sampai sekarang mereka belum menemukan ada yang menjadi korban gitu. Asesmennya itu gini, jadi mereka dikasih formulir buat ngisi, misalkan lu kerja di mana, gaji lu berapa, udah cuma ditanya gitu aja, misalkan dia digajinya, nggak tahu ya penilaiannya gimana Dan ya. jumlahnya 3.000-an ya, sampai sekarang kemarin, 3.400-an. 3.400-an ya. Jadi semua orang itu dinyatakan bukan korban TPPO ya, meskipun ada penyiksaan, ada tadi keji yang tidak sesuai, ada penyitaan paspor gitu. Nah, tapi kalau dari aku kan coba konfirmasi gitu ke PLT Direktur PWNI, Perlindungan Warga Negara Indonesia di Kementerian Luar Negeri. dia menyatakan kalau misalnya untuk mengindikasikan atau mengidentifikasi seseorang ini merupakan korban TPPO itu harus memenuhi 3 unsur yang itu ada di Undang-Undang nomor 21 2007 gitu. Iya. Nah itu kan ada 3 unsur, ada cara, ada proses, dan juga tujuan. Nah itu 3-tiganya harus terpenuhi. Kalau salah satu atau salah dua berarti nggak bisa dianggap TPPO oleh otoritas Indonesia. Sifatnya kumulatif gitu. Sementara di internasional, kalau ada satu saja unsur mencakup ya, itu sudah masuk ke perdagangan orang gitu. Nah ini mungkin coba detailkan apa itu isi pasal. Kita kan ada ya, sudah jelas sebenarnya. Pasal 1 ya, kalau nggak salah ya. Iya, pasal 1 Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 ya, tentang pemberantasan TPPO. Nih coba gue bacain ya, dia ada nih satu kalimat. Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, dan penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan dalam negara maupun antar negara untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi. Jadi mungkin kalau misalnya mau disamakan dengan standar internasional tadi, itu kurang lebih mirip lah ya. Ada unsur kekerasannya, ada eksploitasinya, dan kalau kita mengacanya ke kasus Intan tadi, dia kan sebenarnya udah jelas ya. Mereka naik bus bareng, tapi beda lokasi, entah mereka dibawa kemana, mereka udah panik. Ya kemudian itu barangkali bisa jadi indikasi, oh, ini gue mau diculik nih, mau ditransfer gitu. Betul. Dijual. Bahkan dijual. Jangan orang. Bayangin lo dijual dari Tempo, dijual ke media mana itu kan kurang ajar banget terus ya. Dijual. Kalau gaji gede sih nggak apa-apa. Itu bukan dijual. Resign bintang. Ini memang agak dilematis ya. Dilematisnya karena satu sisi pemerintah menyebutkan, bahkan sama sekali tidak ada itu dari 3.000 laporan itu kan. Indikasi TPPO. Mereka bilang belum ada. Kalau polisi bilangnya apa yang terakhir? Kalau polisi, mereka kan dari beberapa orang yang sudah melapor ini, Kementerian Luar Negeri bilang ada beberapa yang sudah pulang gitu. Kalau dari Direktur Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak dan Perdagangan Orang Bareskrim, dia bilang kalau dari beberapa orang yang sudah pulang dari Kamboja itu, mereka udah melakukan asesmen. Asesmen juga ya? Dari KBRI dan polisi juga ya? Iya, asesmen itu untuk menindaklanjuti
identifikasinya sudah dilakukan KBRI gitu. Nah mereka ini selain dari Kamboja juga mereka memulangkan orang-orang yang ada di Myanmar. Jadi semuanya totalnya sekitar 200-an orang dari 2 negara tersebut. Dan mereka bilang dari 200-an itu ada 3 orang yang kemungkinan itu menjadi korban dan mereka akan melapor. Tapi mungkin lu nggak punya bayangan kali ya TPPO gimana sih cara menentukan dia TPPO gitu? Karena menurut dubesnya juga yang Pak Santo tadi, yang bisa menentukan itu TPPO atau bukan ya aparat polisi kita. Jadi memang gongnya sih di polisi lagi ya sekarang. Dan Myanmar ini kondisinya lagi perang di dalam Kamboja. enggak, yang tadi kan ada Myanmar, pemulangan dari Iya. Myanmar Oh, juga. iya. Ada 2 negara. Kondisinya kan lagi perang juga, bahkan banyak warga negaranya itu yang eksodus ke Warga negara mereka juga oke. karena di mereka itu harus ada wajib militer, bahkan anak-anak kecil itu wajib militer. Nah, masyarakat Indonesia itu masih ada yang kesana Masuk ke gitu, sana. padahal warga negara Myanmar Sudah sendiri eksodus, masih ada yang mau kerja di sana. gitu. Jadi makanya itu kalau dari Myanmar memang pemerintah membantu memulangkan ya yang ratusan orang itu, karena memang kondisinya berbahaya itu. Kalau Kamboja disuruh pulang sendiri. Iya, kalau dari Kamboja mereka ini kan rata-rata melapornya tuh nggak punya paspor ya. Jadi buat paspornya orang-orang ditahan. betul yang nggak punya paspor ini KBRI coba untuk bantu dengan cara membuatkan SPLP atau Apa itu SPLP? surat perjalanan laksana paspor. Jadi kayak surat pengganti paspor gitu. Tapi bayar. Bayarin, iya bayar. Berapa? Berapa bayarnya? Kalau dari keterangan beberapa narasumber sih mereka bilang sekitar $7. Ya, tapi kan mereka kan korban nih pengungsian, masa bayar sih? Ya, kalau dari KBRI bilangnya sih untuk administrasi, Bang. Gitu, $7. Nah, untuk pembuatan SPLP itu biayanya $7 dan untuk pulangnya mereka sendiri itu mereka biaya mandiri. Nggak apa-apa, mereka kan butuh duit Bang, kan efisiensi kayak lu juga. Jadi harus Ya PNBP itu. Mereka Bayar sendiri ya? Iya, pulangnya mereka bayar sendiri. Loh, apa terus gunanya? gimana kan udah nggak bekerja tuh, udah Nggak ada uang, nggak gimana menipu. Nah, Terus makanya itu kayak Intan misalnya. Dia kan ini juga posisinya kan dia baru kerja 3 bulan, gajinya dipotong berkali-kali dan belum dapat gaji bahkan. Jadi dia nggak ada uang sama sekali, menunggu kiriman dari keluarga aja untuk pulang. Terus yang lain-lain ada siapa aja yang kamu temui itu? Kalau yang lain-lain juga sama sih, Bang. Mbak, kondisinya. Siapa itu kayak? Ada beberapa narasumber itu ada yang ngakunya sih ke aku namanya Keke, ada juga namanya Kimo. Mereka berdua ini sama-sama nunggu Medan kiriman juga, dari Pak? keluarga. Bukan, mereka orang Jakarta. Mereka orang Jakarta. Mereka nunggu kiriman dari keluarga karena untuk pulangnya kan mereka harus sendiri gitu. Tapi di penampungan itu KBRI menyediakan makan dan minum. Jadi selama proses penungguan itu mereka dikasih ya papan, pangan gitu sih. Tapi ongkos bayar sendiri. Iya, untuk pulangnya mereka ongkosnya bayar sendiri. Tiket buat pulang ke Indonesia sekitar 3.700.000, 3.800.000 lah. 4 jutaan. Oke, duit juga itu. Iya, lumayan sih Bang, segitu. kalau yang nggak punya duit gimana? Ditanggung ini KBRI atau tetap mereka cari duit dulu lah? Belum tahu sih, buat sekarang mereka didorongnya untuk beli sendiri. Jadi ya udah pada nunggu nggak tahu sampai kapan. Oke. Tapi dari proses yang lama itu juga menimbulkan masalah Bang, Kak, Mbak. Karena kan ini lama mereka dan terkatung-katung gitu. Lamanya tuh berapa hari? Ini kan mereka udah dari di penampungan itu sekitar tanggal 20-an 20 Januari. Iya, sekarang udah awal Februari, udah lebih dari 2 minggu. Dan mereka ini karena di sana tidak pasti, banyak juga tawaran-tawaran yang masuk, kata Intan. Untuk gitu. scam lagi. Iya, Dan mereka mau lagi. nggak tahu. Masuk dalam lingkaran jadinya. Kalau dari Intan dia bilang dia nggak mau. Dia sudah kapok, dia pengen pulang, tapi masih nunggu keluarga gitu. Nunggu Masih diongkosin Iya. Senin tiket untuk pulang. Oyu kan juga wawancara mantan operator online scam yang ada sudah balik ke Indonesia kan. Kalau mereka boleh cerita, mereka tuh pulangnya dari mana? Yang mulangkan siapa? Kalau beberapa orang yang aku wawancara sebelum berangkat Kamboja, mereka sudah pulang, itu mereka dipulangkan oleh Des Ketenagakerjaan. Polri. Iya. Oh, bukan Kementerian Luar Negeri ya? Bukan. Oh, Jadi jelas mereka- Li, siapa yang punya duit jelas. Iya. Bahkan Polri kabarnya nanti juga mau buka atase di Kamboja. Wih, bagus kan? Bagus sih. Menolong ya. Terus Terus cerita mereka apa? Cerita mereka? Mereka juga sama, mereka menceritakan prosesnya untuk sampai ke sana sama kayak Intan. Ada salah satu narasumber, kita sebut namanya Hanif saja ya. Hanif ini dia juga dulu ditawarinnya itu bukan sebagai operator online scam, tentu saja. Dia kalau nggak salah ditawarin sebagai
operator IT, gitulah. Jauh banget ya. Teknisi IT gitu Teknisi ya. IT, tapi dia ini malah dipekerjakan di online scam. Dan selama di sana karena dia nggak sesuai ya itu, dia disiksa terus dia sempat karena dia nggak mau kerja karena itu kerjaan tidak sesuai dengan dia akhirnya disiksa, tapi tetap tidak perform karena itu bukan sesuai keinginan dia, akhirnya dia dijual. Dia di kota mana? Dia awalnya di Buffett. Oh, di Buffett. Iya, Dijualnya di Buffett juga. Dia 2 kali dijual di Buffett. Setelah dijual di Buffett, dia dijual di Sihanoukville. Di perusahaan online scam Lalu juga. bagaimana dia bisa akhirnya dipulangkan oleh Des Tenaga Kerja Polri? Jadi saat itu kan dari perusahaan yang terakhir, yang di Sihanoukville itu, dia berhasil kabur, melapor ke kabur, KBRI. ya. Bener, kabur. Kuncinya ini kabur jadi. Kabur. Dan kabur ini ada cerita juga ya. Jadi gimana waktu itu Oyik sempat cerita bahwa yang kalau mencapai target mereka tuh ada perayaan makan-makan gitu. Iya, benar. Jadi mereka ini kan kabur saat perayaan makan. Mereka ini Satu tim ya, satu semisal tim. satu tim tuh 7 sampai 11 orang sebulan, semisal 100 juta gitu ya. Terus ternyata mission accomplished. Iya. Itu kan makan-makan. Makan-makan. Terus kabur. Si ini Hanif ini dia telat, alasan lah kayak Sakit ini perut lah. sakit perut, mau telat dulu jadi mau nanti deh nyusul, tapi ternyata pas nyusul itu dia kabur Udah niat kabur memang. kabur ke KBRI. Karena kalau nggak gitu nggak bisa ya, gitu kan? Itu kan paspor mereka ditahan. Nah, ternyata Tapi akhirnya diurus ya. dibuatkan SPLP Iya. sama KBRI dan dipulangin dia dan beberapa temannya melapor ke polisi dan akhirnya polisi merespon lalu dipulangkan oleh Des Ketenaga Kerja. Gitu sih. Ada cerita lain nggak misalnya yang korban lain yang sama mengalami dan masih di sana, berada di sana? Ada korban lain. yang hamil juga ada kan? Oh iya, ada ya, ada. Itu dia ini sama seperti Hanif. Dia juga kabur dari Sihanoukville dan itu dia sudah melapor ke KBRI sejak November. Dan itu posisinya dia sedang hamil muda. Saat ini kandungannya sekitar 5 bulanan lah. Tapi sampai sekarang SPLP-nya masih belum ada. Dia belum punya SPLP jadi belum bisa pulang Akhirnya dan dia bekerja sebagai apa? sekarang Sebagai dia mana? kerja di restoran. Restoran Indonesia itu ya? Iya, restoran Indonesia yang di Buffett itu, bener. Dia setelah di KBRI, karena di biaya hidup di Phnom Penh mahal, akhirnya dia pindah ke Buffett bersama tunangannya. Oh. Jadi mereka berdua kerja di restoran, dan karena mereka sudah di Buffett sekitar akhir tahun, mereka lihat tuh, Bang, orang-orang ini pada keluar, pada pindah segala macem. Karena mereka kan kerjanya di restoran. Jadi Biasanya kan mereka bisa jual berapa porsi sekarang gara-gara udah pada nggak ada jadi berkurang lah omsetnya. Iya. Ya, kalau dia lahir di sana berarti anaknya jadi warga negara Kamboja tuh. Oh iya. Iya, bisa. Gitu. Tapi ada fenomena yang menarik sebenarnya di media sosial ketika rame ya kasus video menggeruduk warga negara Indonesia menggeruduk KBRI. Gue baca komen-komennya gitu kan, ada yang bilang wah lu dasar banyak gaya segala macem, kelihatannya mewah, hidupnya mewah, ternyata jadi operator online scam. Gitu. Jadi memang itu muncul dilema yang lain lagi ya. Satu sisi mereka mungkin ada yang tertipu gitu, mungkin ada yang sadar ke sana menjadi operator online scam. Tapi memang gaya hidup mereka kadang disorot banyak orang. Tapi nggak semuanya makmur kan ya mereka ya. Ya, kalau misalnya kita lihat Intan tadi sih, dia pada akhirnya cita-cita awalnya mau jadi kaya, kayak tetangganya. Tapi kan pada akhirnya nggak kaya-kaya banget ya kayaknya. Bahkan dia harus potak-matik nyari uang ya. Kayak misalnya tadi, ya sekarang dia gimana caranya dia berupaya cari uang buat bisa pulang ke Indonesia, bahkan nunggu keluarganya. Dan itu bukan cuma Intan aja ya, Yok. Di penampungan itu kan banyak banget WNI yang kemudian ya mereka juga masih miskin kayaknya sampai sekarang. Banyak dari mereka yang mengaku nggak punya uang sama sekali, makanya mereka minta ada penampungan dari KBRI gitu. Tapi ada sih. Jumlahnya meningkat ya terus ya. Jumlahnya iya benar, itu data TPPO polisi ya Bang. Kasusnya sih dari 2023 itu 290, 2024 naik tuh 40-an kasus jadi 331. Nah 2025 ini naik lumayan signifikan lah, jadi 403 dia naiknya. Dari Kemlu juga tadi baru bulan Februari saja sudah nilainya laporan sudah 3.167 tuh. Iya itu yang Padahal di 2025 dalam setahun tuh mereka cuma terima 5.000. Bayangin bisa bakal lebih banyak lagi tuh ya. Makanya ini baru Februari ya udah. Baru Februari gitu. Jadi gimana Linda? Mereka korban ini?
Sebenarnya ini jadi perdebatan juga Bang ya, seperti Abang singgung tadi bahwa di media sosial tuh banyak yang ngata-ngatain juga. Karena apa? Mereka ini kan bilangnya sebagai korban. Emang kalau dari standar UNODC kan memang mereka korban TPPO ya, tapi mereka sendiri juga pelaku kejahatan gitu, karena mereka scam kan, menipu orang-orang di Indonesia sini yang banyak lah kena tipu sehari itu. Kalau aku baca media sosial tuh pasti ada aja yang kena tipu inilah apa gitu tuh kan banyak sekali. Dan ini sebenarnya mereka itu debatable ya kalau di publik sendiri ya, netizen sendiri, kalau mereka minta pulang difasilitasi oleh negara, publik juga nggak terima, netizen tuh juga nggak terima karena mereka pelaku kejahatan menggunakan uang negara. Mereka berangkat sukarela, entah itu ditipu jadi kayak tadi bekerja di perusahaan IT atau apa, tapi baliknya kenapa harus negara? Nah, untungnya sejauh ini negara nggak memfasilitasi juga ya pembayaran untuk kepulangan tiket itu. Tapi di balik ini, karena di sana ada eskalasi besar-besaran penggerebekan online scam itu, tapi kan yang kasino masih bertahan juga ya Bang ya. Dan ada beberapa juga yang bolak-balik ke sana gitu. Masih beroperasi, masih kerja ya judi online ya. Yang nggak kena dampak penggerebekan tuh ya masih ada yang beroperasi. Buktinya tadi yang kata Oyuk, beberapa pekerja tadi mau ditransfer atau diperdagangkan ke tempat pengusaha lain, barang mereka ada buka di tempat-tempat yang lain yang belum digerebek oleh polisi Kamboja itu. Nah, yang diuntungkan dari skema ini sebenarnya itu adalah pihak ketiga ya, agensi. Nah itu yang kaya malah mungkin ya. Iya, gitu. Pengusaha di sana juga aja gitu kan, ya gitu. Jadi memang ini juga buat pelajaran kepada publik ya, bahwa ketika kita mendapat tawaran ke Kamboja, masa sih nggak nanya? Gitu loh. Kamboja atau Myanmar atau Thailand? Myanmar atau Thailand gitu. Thailand oke lah, masih wisatanya masih oke ya, meskipun sekarang lagi ada polemik juga di internalnya, di dalam negerinya gitu. Mereka nggak nanya ngapain gitu, segala macam. Apalagi Kamboja yang sangat identik dengan tadi ya sudah Linda sebut ya, ada judi online sama online scam, yang pasti nggak jauh-jauh dari dua dunia ini kan gitu. Nah, tapi memang kita harus clear ya, sesuai opini kita di Tempo pekan ini soal kasus ini. Pertama adalah kita mesti melihat nih, seperti yang di awal tadi, mereka ini kan ada memang yang salah sadar nih berangkatnya nih menjadi operator online scam segala macam, tapi kan ada yang juga tidak sadar gitu, tertipu sejak awal gitu. Nah, artinya peristiwa itu tidak bisa dipukul rata gitu. Kenapa? Karena ada peristiwa kedua, yaitu seorang petinggi otoritas jasa keuangan kemarin sempat ngomong nih, bilang bahwa mereka juga harusnya diproses hukum ketika pulang ke Indonesia gitu, karena mereka menjadi operator kan. Karena memang secara lokus meskipun mereka di Kamboja, korbannya kan Indonesia dan pelakunya orang Indonesia, itu bisa sebenarnya. Tapi kan memang jangan sampai mereka di sana jadi korban gitu kan, korban di sini juga jadi korban dikriminalisasi gitu. Artinya yang perlu dilakukan adalah kayaknya edukasi ya, tetap ya kepada masyarakat ya, ke Kamboja. Masa sih lu kerja selain itu penyediaan lapangan kerja juga Bang, orang kerja di luar negeri berarti kan tanggung jawab pemerintah juga gitu kan ya. Kalau pekerjaan di sini banyak kan nggak mungkin orang susah-susah jauh dari keluarga untuk bekerja gitu kan. Dan harus ada rehabilitasi sih Mbak. Rehabilitasi. Kecuali misalnya Kamboja dunia jurnalistik yang bagus, mau tuh kita jadi wartawan kali ya Kamboja. gue sih nggak mau Bang. Nggak mau ya? Nggak mau ya? Oke. Kayaknya nggak pulang kita semua. Gak ada mie ayam di sana Bang. Ini Kamboja, TKP. Oke teman-teman ya, kita pantau karena ini lagi ya, ini kan kemarin kita sudah judi online nih, kita tulis nih, scam online nih. Nah, kita siapkan lagi nanti soal Kamboja. Iya, sebenarnya ada menarik lagi ya yang belum kita telusuri. Ada kenapa sih mereka kok bisa dengan mudahnya pergi ke sana? Itu nanti semoga ada spill TKP-nya nanti kita. Oke. Oke, terima kasih ya Oyuk, Linda, dan Lani. Oke Bang. Oke Bang. balik dulu ya Bang. Oke.